Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Karunia Hikmat, yang terambil dari Yesaya 11 ayat 2-3. Karunia Hikmat, Yesaya 11 ayat 2-3. Karunia hikmat yang mengubah cara pandang. Ketika kita berbicara tentang karunia hikmat, seringkali kita membayangkan sosok yang serba tahu atau pandai memecahkan masalah rumit. Namun Yesaya 11 ayat 2-3 membawa kita pada dimensi yang lebih dalam. Ayat ini menubuatkan tentang Mesias yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana salah satu manifestasi utamanya adalah roh hikmat. Sebagai sebuah karunia, hikmat ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sekadar dengan membaca banyak buku atau mengumpulkan pengalaman hidup. Ini adalah pemberian supernatural dari Roh Kudus. Ada 3 hal penting yang kita pelajari tentang karunia hikmat dari ayat ini, Yesaya 11 ayat 2-3. Hikmat yang bersumber dari Roh Kudus, bukan logika manusia semata. Ayat 2 menuliskan bahwa Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Hikmat ilahi seringkali bertolak belakang dengan hikmat dunia. Ketika dunia menyuruh kita membalas, hikmat menyuruh kita mengampuni. Ketika dunia menyuruh kita menimbun, hikmat menyuruh kita memberi. Hikmat yang mengubah cara menilai. Ayat 3. Karunia hikmat membuat seseorang tidak menghakimi dari apa yang tampak oleh mata atau mendengar dari kata orang. Hikmat memberi kita kemampuan untuk melihat jantung masalah, melihat melampaui masker atau topeng yang dipakai oleh dunia. Hikmat yang berakar dari takut akan Tuhan. Karunia hikmat tidak membuat seseorang menjadi sombong atau merasa paling benar.
Sebaliknya, ayat 3 mengatakan bahwa kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Hikmat sejati selalu melahirkan kerendahan hati dan ketaatan. Di tengah dunia yang penuh dengan hoaks, tekanan hidup, dan pilihan-pilihan yang membingungkan, kita sangat membutuhkan karunia hikmat ini. Kita butuh kemampuan ilahi untuk membedakan mana yang baik, mana yang terbaik, dan mana yang merupakan kehendak Tuhan. Doa permohonan hikmat, karunia hikmat. Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kami datang dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kepintaran dan pengalaman kami tidak cukup untuk menjalani hidup ini dengan benar. Kami memohon, ya Tuhan, curahkanlah karunia hikmat yang daripada-Mu atas kami, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai ayat 3. Penuhilah pikiran dan hati kami dengan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, serta roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bantulah kami agar dalam mengambil keputusan, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, maupun pelayanan, kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri atau terhasut oleh apa yang sekedar kelihatan di mata. Berikan kami ketajaman rohani untuk melihat setiap situasi dari sudut pandang-Mu. Biarlah karunia hikmat ini menuntun kami untuk hidup kudus, membawa damai, dan menjadikan takut akan Tuhan sebagai kesenangan terbesar dalam hidup kami. Layakkan kami menjadi saksi-Mu yang memancarkan kebenaran lewat setiap keputusan yang kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat yang sejati, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Kami mohon urapan kuasa karunia Roh Kudus-Mu, karunia hikmat kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Curahkan karunia hikmat dari Roh Kudus itu atas kami, supaya kami dapat mengetahui mana yang benar, mana yang baik, yang terbaik, dan mana yang dari Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, pengetahuan, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar roh hikmat, karunia hikmat dari Roh Kudus ada pada kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, Bapa, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Kami umat-Mu yang ada pada bangsa ini semua diberkati oleh Tuhan. Biar semua orang yang ada pada bangsa ini, dari pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait pada bangsa ini, semua rakyat pada bangsa ini memperoleh karunia hikmat, yang takut akan Tuhan, hidup benar dan memuliakan Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia diberkati, lautan diberkati, daratan diberkati, udara diberkati, hasil perikanan diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami semua percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh hikmat itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil.
agar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia, benua dalam dunia ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, percaya kepada Kristus. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan, mereka percaya kepada Kristus, melayani Tuhan, beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, orang-orang tidak percaya, orang-orang berdosa yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan ada peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan, agar bangsa-bangsa, negara-negara aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan. Semua hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan. Semua hidup damai, sejahtera, sukacita, saling mengasihi, mengampuni, dan hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tempat-tempat kecil mana Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para majelis. Tuhan berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, Tuhan berkati. Biar gereja Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh datang berbondong-bondong sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, beribadah di gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan diberkati, di kota besar diberkati, di kota kecil diberkati, di tempat-tempat terpencil manapun dalam dunia ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh datang beribadah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Tuhan diberkati. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3, semua yang terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswa untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Biar semua mereka boleh diajar, dididik menjadi hamba-hamba Tuhan yang potensi, hamba Tuhan berkualitas, hamba Tuhan yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya hamba berdoa Tuhan, bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit lemak ginjal, penyakit cuci darah, penyakit gagal ginjal, penyakit saraf kejepit, penyakit di pankreas, penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di prostat, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit apapun, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, kami telah sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas dengan leluasa, dengan bebas, dengan kuat. Otot kami kuat, saraf kami kuat, kaki kami kuat, lengan kami kuat,
semua tubuh kami kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdiri dan berjalan. Tidak ada lagi salah sakit penyakit. Kami sehat, kami kuat oleh kuasa Yesus Kristus, oleh kuasa Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kami sehat, kami kuat, kami bisa berdiri dan berjalan. Kami dipulihkan, kami diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Jika mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian, Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Persatukan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Biar keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan, beribadah ke gereja, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Bersama-sama bergandeng tangan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dan lewat keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen banyak orang boleh diselamatkan, banyak keluarga diselamatkan, dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Kristen diberkati, menjadi model, menjadi garam dan terang dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.